Malam Mas Wid. Selamat malam, Mas Bunce. Kang Bunce, selamat malam. Oke, ketemu lagi. Malam ini kita topiknya Hitler, Adolf Hitler, seorang tokoh yang fenomenal. Mungkin begini babakannya ya. Saya akan bacakan dulu ya, riwayat hidup Hitler secara ringkas. Nanti Mas Wid nambahin kalau ada yang kurang. Kemudian baru masuk ke kurang lebih dari kacamata psikoanalisis atau psikodinamika ya, bagaimana kita membaca Hitler dari sisi kepribadiannya ya. Saya mulai dari riwayat hidupnya ya. Oke. Ada beberapa catatan. Jadi saya agak baca. Jadi Hitler itu nama lengkapnya Adolf Hitler ya. Kalau di bahasa Jerman tuh asal kata Hitler itu dari pengembala, artinya Hüten. Ya, Hüten. Dia anak keempat dari keenam orang saudara. Waktu kecil hobinya baca. Bacanya itu buku yang paling disukai milik ayahnya adalah Perang antara Prancis dan Prusia. Prusia itu Jerman zaman dulu ya. Nah, dia juga punya bakat menyanyi. Jadi dia ikut paduan suara. Dia aktif di gereja dalam hal menyanyi ya. Gitu. Sebetulnya dia tuh supel dan pede. Namun pada saat dia kehilangan adiknya, Edmund ya, itu pribadinya mendadak berubah menurut catatan orang-orang. Berubah. Yang tadinya supel, cukup pintar ya, mudah bergaul, kemudian menjadi pemurung dan menarik diri dari lingkungan. Itu sangat ekstrim perpindahannya itu, perpindahan pribadinya ya. Nah kemudian mulai sering terjadi konflik dengan ayahnya. Dan ayahnya Hitler itu cukup keras, jadi melakukan hukuman itu bukan verbal tapi fisik ya, fisikal, dan itu menjadi hampir makanan sehari-hari dari Hitler. Nah, sebetulnya mimpi Hitler itu menjadi seniman, dan kebetulan dia memang punya bakat ya, melukis ya, punya bakat melukis. Namun ayahnya ingin dia jadi pegawai negeri seperti dirinya, bea cukai tepatnya, atau menjadi politikus. Nah, Hitler tidak mau, maka terjadilah konflik lagi. Maka sampai Hitler itu sengaja untuk berprestasi buruk di sekolahnya agar dia dikeluarkan dan bisa masuk ke sekolah seni. Nah, waktu dia remaja, dia sangat terobsesi paham nasionalisme atau kebanggaan akan tanah airnya ya. Setelah ayahnya tidak ada, maka Hitler pindah ke Wina. Sebagai anak yang tidak punya ayah, dia harus mencari uang sendiri. Dan dia cara mencari uangnya adalah dengan menjual lukisan-lukisan cat air. Dengan itu dia bertahan hidup. Ya. Kemudian dia mendaftar di Akademi Seni Rupa di Wina ya, di Vienna Art School, tapi nggak diterima. 2 kali dia nggak diterima. Kemudian pada usia 18 ibunya pergi, tidak ada. Jadi betul-betul Hitler sendirian. Akhirnya dia tinggal di penampungan tunawisma. Di penampungan tunawisma itu dia bergaul dengan sesamanya, dan disitulah muncul bibit-bibit atau benih-benih kebencian kepada Yahudi. Karena memang Yahudi itu pada saat itu adalah pendatang, tapi sangat menguasai ekonomi. Sementara orang-orang asli, ya, Austria dan Jerman itu terpinggirkan. Maka lalu Perang Dunia Pertama pecah, Hitler melamar jadi tentara, dan diberi tugas sebagai tukang antar berita atau messenger. Pekerjaan yang sebetulnya cukup berbahaya juga sih, ya. Sampai akhirnya dia terluka kena mortir gitu ya. Kemudian selain jadi messenger, dia juga menggambar kartun karena dia punya bakat seni itu, dan kartun itu untuk menjadi ilustrasi untuk memberikan instruksi kepada tentara-tentara. Nah, kemudian singkat kata, setelah dia menjelang dewasa, dia masuk politik, masuk partai. Ya, keluar masuk partai dengan segala macam alasan. Nah, karena dia punya kemampuan orasi, kemampuan berpidato yang memukau, maka dia mencapai posisi puncak di partai NSDAP waktu itu, sebelum jadi Nazi ya. Pidato dia itu menghipnotis rakyat Jerman. Intonasinya, kalau kita nonton YouTube-nya beliau ya, itu intonasinya, artikulasinya itu luar biasa. Ditambah gestur.
Jadi gestur penekanan dari body language dia kepada setiap kata-kata itu memang betul-betul mengagumkan ya. Nah, tema yang dia bawa di dalam setiap pidato itu adalah membangkitkan kepercayaan diri dari rakyat Jerman yang memang sedang terpuruk waktu itu. Pertama, akibat kalah Perang Dunia Pertama, dan yang kedua karena secara ekonomi mereka terpinggirkan oleh para pendatang, dalam hal ini Yahudi. Jadi tema-temanya itu populis. Selanjutnya kita tahu bahwa cerita-cerita yang mengerikan itu setelah dia menjadi kanselir. Jadi kanselir itu semacam pimpinan yudikatif. Ketika dia berhasil menguasai pimpinan negara, maka kanselir dan pimpinan negara dirangkap. Jadi yudikatif, kanselir, dia rangkap dengan eksekutif. Selesai sudah kan? Jadi pemerintahan dipegang, hukumnya dia pegang. Ya udah, bebas semua. Oh iya, sampai akhirnya dia kenal sebagai Hitler yang sampai sekarang tercatat dalam sejarah. Itu ringkasnya CV yang saya dapatkan dari berbagai sumber ya. Masih ada tambahan? Ada sedikit nih tambahan karena ini mungkin penting buat kita nanti analisis di psikodinamikanya ya. Jadi begini, saya tambahkan memang beberapa sudah dijelaskan nih sama Kang Uja ya. Tapi ada beberapa yang menarik buat saya itu ketika masa kecilnya bahwa memang betul bapaknya itu keras sekali. Jadi bapaknya itu keras. Jadi di salah satu sumber yang saya sempat baca itu bapaknya Alois Hitler kalau nggak salah namanya ya. Itu agresif, dominan, keras. Kalau dibilang kejam sih itu enggak ya, cuman memang betul ya ke anak tuh dia fisik ya, memukul secara fisik. Nah, salah satu yang menarik gitu ya, di salah satu sumber yang saya baca, ketika dia dipukul, Hitler nih nggak pernah mengeluarkan suara, jadi tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah menangis, sampai dia bahkan pernah membanggakan. Dia hitung pukulan bapaknya, dia informasikan ke ibunya. Mas, saya tuh 32 kali saya dipukul dan saya tidak menangis. Itu menarik ya. Nah, terus kemudian memang jadi ketika adiknya meninggal itu memang kayaknya suatu pengalaman yang ini ya, pengalaman yang menarik juga di situ ya. Ketika itu ibunya juga menjadi protektif, kemudian ininya tuh si Hitlernya juga ke adiknya yang wanita itu juga kejam ya, mukul itu ya, nampar dan mukul saat itu. Itu menarik gitu ya, menarik di masa kecilnya. Nah, tentang mata pelajaran, betul ya, mata pelajaran. Jadi memang bapaknya kan kepengin anaknya tuh seperti bapaknya lah ya, jadi pegawai negeri. Terus, nah cuman kan pelajaran bahasa Jermannya dia biasa-biasa aja, kalau di situ bilang cukup ya, bahasa Jerman. Terus kemudian sejarah, bukan sejarah, bahasa Jerman. Terus ilmu apa ya, dua ilmu itu biasa-biasa saja. Yang menarik justru nilai memuaskan tuh di geografi. Ya, di geografi dia mau apa? Terus mungkin ini yang membuat dia kepengen meluaskan gitu ya, geografi itu mungkin kita nggak tahu. Dan betul kenapa dia inginnya memang seniman, dan itu dia buktikan dengan mata pelajaran di SD atau SMP itu yang memuaskan tuh memang nilai menggambar. Ya, terutama waktu itu ditulis kalau nggak salah menggambar tangan ya, saya juga nggak ngerti kenapa tangan ya digambar. Itu dia memuaskan. Jadi mungkin saya tambahannya itu, yang lainnya itu ya sama lah ya, mungkin sumbernya kita baca, jadi memang seperti itu. Ya, memang bakat seninya bagus ya. Sebetulnya aneh ya, seniman itu kan mestinya perasaannya halus ya, tapi ini ada semacam paradoks gitu ya. Jadi kehalusan tapi kekasaran menjadi satu di satu diri orang. Bahkan swastika atau lambang itu konon itu yang bikin juga Hitler itu, lambang swastika dari Jerman. Nah, jadi Mas Fit, dia itu boleh dibilang dia sama ibunya dekat ya. Iya. Tapi jauh sama ayahnya ya. Nah, ini memang kayak gini.
ini menarik sebetulnya. Ini kalau kita analisis secara psikodinamik memang menarik. Karena kan kalau misalnya bisa nggak nih saya langsung analisis langsung aja. Jadi gini, kelihatannya kan kalau misalnya secara dinamik ketika dia kecil itu umumnya kalau ada bapak dengan ibu, memang saya nggak dapat sumber informasi yang mengatakan bagaimana sih hubungan bapak dan ibu gitu ya, bapak dan ibunya seperti apa gitu. Tapi kalau kita bisa ngelihat begini, kalau di anak kecil itu biasanya kan dia mengidentifikasi bapak, ya. Dia mengidentifikasi bapak supaya mendapatkan kasih sayang ibu gitu ya. Jadi artinya dalam ini dia mencoba untuk berkompetisi dengan bapaknya supaya mendapatkan kasih sayang dari ibu, ya. Sehingga secara nggak sadar mungkin ya dia mengidentifikasi semua perilaku bapaknya. Yang kasar itu ya? Iya, yang kasar, kejam, yang keras, dominan, agresif. Itu dia mengidentifikasi ayahnya. Kalau saya lihatnya seperti itu. Cuman kalau misalnya dikatakan bahwa kenapa dia sangat benci sama ras Yahudi ya? Ya mungkin penjelasannya lebih ke Kang Bunci tadi yang jelaskan, karena kan dominasi dari Yahudi saat itu sebagai pendatang yang menguasai ekonomi ya. Tapi kalau dari segi sikapnya yang kejam, dominan, itu nah. Ada satu juga kritik sebetulnya yang berkaitan dengan kemampuan dia orasi. Kemampuan orasinya oke, katanya. Kalau nggak salah ya satu. Betul. Tapi mungkin juga dari akar pemahaman dia dalam bahasa ya. Enggak. Kalau nggak salah ada salah satu orasi dia menggunakan bahasa asing. Saya nggak ngerti ya bahasanya apa gitu ya. Sehingga kalau dilihat dari konten sebetulnya ya kita perlu diskusi lagi ya, kita perlu berdalam ya. Apakah dari kontennya, jadi orang tuh mendengarkan orasinya Hitler tuh kontennya atau gerakan ininya ya, seperti misalnya gerakan tangannya kan khas sekali itu kan, gerakan ke atas, seolah-olah seperti menyapa atau menguasai dan seterusnya lah. Dan memang alunan suaranya kalau kita ngelihat rekamannya itu memang menarik. Itu aja sih kalau misalnya dari saya. Oke. Jadi poin pertama adalah ada semacam proses identifikasi kepada figur ayah yang kebetulan sangat keras ya. Ya. Kemudian yang kedua ada banyak luka batin atau katakanlah traumatik dan tekanan-tekanan hidup ya, baik dia waktu kehilangan adiknya, kehilangan ayahnya juga, kehilangan kakak-kakaknya, tiga-tiganya, kehilangan ibunya ya. Jadi ada banyak kekecewaan, ada banyak luka, dan juga siksaan fisik dari ayahnya. Tapi kan begini, hal seperti itu kan bukan sesuatu yang katakan sangat luar biasa ya. Artinya banyak juga orang yang memiliki pengalaman seperti itu gitu. Tapi kurang lebihnya apa yang kira-kira faktor spesifik yang membedakan dia atau berkontribusi dalam membentuk kepribadian dia? Gimana maksudnya? Oke. Pertama gini, kita sudah sepakat ya bahwa ada identifikasi dari perilaku orang tuanya seperti itu ya, terutama bapaknya yang sangat keras dan seterusnya. Dan yang menarik sekali kan dia tidak pernah mengeluh setelah dipukul dan sebagainya, itu benar-benar itu kekerasan itu dia endapkan gitu. Nggak ada tuh dia melakukan seperti itu. Mungkin sedikit banyaknya ini pasti akan berpengaruh. Gitu. Pasif agresif ya bisa dibilang ya. Nah, kalau saya bilang dia bukan pasif agresif loh, tuh agresif betul dia agresif, outright agresif. Gitu. Kalau pasif agresif kan mungkin dalam perilaku ini cuman dia tukang kritik kan gitu ya. Tapi ini agresif, kalau menurut saya dia agresif. Cuman ketika di kecilnya itu, jadi begini, yang menarik itu adalah dia kan ditinggal ayahnya tuh ketika menjelang, ya kalau di kita bilang akil balik ya, sekitar usia 13 tahunan itu kan. Ya, berarti kan ya itu pasti masa kecil dia itu sangat ini sekali, yang berbeda dengan orang lain gitu. Jadi ini keras sekali gitu. Belum lagi yang namanya ya dia frustrasi di masa kecil itu mungkin ya memperkuat ini dia ya kepribadian dia yang keras, kejam, mengidentifikasi bapaknya tuh kuat sekali gitu. Sampai-sampai dia nggak mengeluhkan kok
ya, anak kecil dipukul 32 kali tanpa mengeluh, dan itu dia banggakan kepada ibunya bahwa Bu, saya 32 kali dipukul dan saya tidak menangis. Itu satu kebanggaan yang membuat mungkin ya ininya dia. Apalagi tadi ceritanya Kang Buja kan di awal bahwa dia awalnya kan relasi sosialnya bagus ya. Nah, ketika adiknya meninggal, kalau nggak salah saya itu sekitar usia dia 8 tahunan ya. 8 tahunan. Jadi gini, ya memang bukan pasif agresif ya. Tapi dengan tidak mengeluh itu sebetulnya dia melakukan perlawanan. Oh ya, setuju. Dia menunjukkan perlawanan terhadap ayahnya dengan cara tidak mengeluh. Itu kan kira-kira gitu kan. Nah, yang agak menarik itu selama dia remaja ya, tidak pernah terdengar cerita dia punya teman perempuan. Betul. Barangkali ada sesuatu di. Jadi gini, di salah satu riwayat ya memang diceritakan bahwa Hitler itu mempunyai kelemahan dalam seksualitas. Ada ahlinya yang ngomong itu. Ada yang ngomong itu. Kalau nggak salah satu catatan yang ditulis di tahun 1903 oleh Henry Murray. Jadi Henry Murray kalau kita kenal sekarang kan tuh tokoh psikologi ya. Tapi ketika itu dia bekerja di Badan Intelijen Amerika ya, OSS, Operation Special Service. Ketika itu dia salah satu tugas dia adalah menganalisis kepribadian Hitler saat itu. Nah, itu salah satu yang dia peroleh. Ini mohon maaf nih kalau misalnya ini ya. Jadi dikatakan memang di tulisan Henry Murray itu memang menarik. Testisnya kecil, penisnya kecil dan testisnya 1. Ya. Apakah ini menjadi kelemahan? Karena ada salah satu tulisan yang kemudian itu di sumber yang lain mengatakan dia impoten gitu ya, secara seksual. Nah, kalau kita misalnya dari psikodinamik ya, terus kita pakai yang konsepnya Adler tentang inferiority feeling. Nah, ini mungkin sikap-sikap itu memperkuat ya, yang tadi dapat dia frustrasi, tekanan dan sebagainya, mengidentifikasi sikap-sikap ayahnya yang keras dan seterusnya. Nah, ini menjadi memperkuat kalau misalnya betul ya, ini menjadi sumber inferiority feeling di mana dia melakukan kompensasi terhadap rasa inferiority-nya, terutama di bidang seksual. Sehingga dia kan jadi gini, kalau kita ngelihat cara dia berpidato, semuanya itu membesarkan dirinya kan. Tangannya dinaikkan, dada dilebarkan ya. Dan selalu dia umumnya kalau dia pidato, kalau kita ngelihat, ya saya nggak tahu ya apakah protokolernya seperti itu, selalu di podium atau di atas misalnya gedung itu dia pidatonya di atas itu tuh loh, saya nggak bilang para-para ya, teras ya, ya, seperti itu. Jadi selalu berada di atas orang. Memang kepercayaan dirinya dia itu over ya waktu dia mulai jadi pemimpin itu ya. Bahkan dia mengatakan kepada semua orang bahwa dia bisa membaca pikiran. Itu salah satu catatan. Ya. Saya bisa baca pikiran kamu. Dan dia tidak pernah ketawa. Nah, ini kalau saya mau lihat catatannya Jung ya. Oke. Nah, kan kalau tadi ada sedikit Adler, ada Freud lah ya, identifikasi. Nah, catatan Jung gimana kalau catatan Jung? Jung ini sebetulnya hanya lebih kepada pencatatan ya, tidak menganalisis secara ya. Tapi nanti kita simpan yang soal paranoid itu ya nanti di Jung ya dari Freud ya. Jadi gini, waktu perang pecah itu ya. Jadi kan ada istilah Roberto waktu itu. Roberto itu Roma, Berlin dan Tokyo di Perang Dunia Kedua. Roma itu Benito Mussolini ya, Italia. Ya. Kemudian itu Berlin, Hitler ya. Kemudian itu Tokyo. Jadi bisa dibilang pemain utama dalam Perang Dunia II itu kan itu Roberto itu, Italia, Jerman dan. Nah, pada saat itu Jung itu pernah sempat dituduh dia antisemit. Artinya dia itu berpihak pada Hitler. Tapi dia membela diri dengan mengatakan bahwa saya itu
memang dekat sama Jerman waktu itu, Nazi ya. Tapi tujuan saya adalah supaya orang-orang Yahudi yang mendapat gangguan mental bisa dirawat, itu alasannya. Tapi kemudian ada berita juga bahwa Jung itu bekerja dengan CIA, dengan Amerika ya, dan tugas dia adalah melaporkan progres atau perkembangan kepribadian Hitler dari hari ke hari. Itu konon sempat ya. Nah, tapi yang saya dapat itu adalah catatannya Jung tentang Hitler ya. Itu agak menarik sih. Jadi gini, dia bandingkan antara Hitler itu dengan Mussolini. Dia bilang bahwa Hitler itu tidak ubahnya seperti scaffolding atau seperti tangga yang dikasih baju. Ya. Seperti makhluk yang bertopeng dan seperti robot, kata dia. Hitler itu tidak pernah ketawa, satu, tidak punya teman dekat, ya. Jadi waktu kita ketemu sama dia, ini kata Jung ya, tidak ada tanda-tanda manusiawi pada dirinya. Jadi bahkan dia bilang dalam bahasa dia ya, Hitler itu seperti orang yang punya lampiran. Jadi kayak kertas gitu, ada lampirannya gitu. Nah, lampirannya itu Hitler yang asli itu di belakangnya. Dan itu bukan manusia. Ya, satu. Kemudian dengan bahasa Jung ya, dia bilang bahwa Hitler itu bukan individu tapi kolektif. Artinya dia itu sebuah nation, sebuah bangsa. Jadi dia bilang bagaimana saya bisa intim dengan sebuah bangsa kalau dia mau ketemu dengan Hitler ya. Karena dia itu bukan orang per orang. Jadi memang salah satu kata-katanya Jung itu dia bilang bahwa Hitler itu menjadi pemimpi ya. Sebetulnya dia itu tukang obat, kata dia, kata Jung ya. Tapi dia jadi pemimpin karena dia bisa mendengarkan kolektif unconscious dari rakyat Jerman yang terburuk, terpinggirkan, dendam, tidak berdaya, dan dia bisa mendengar sementara orang Jerman lain tidak mendengar. Maka orang Jerman menganggap bahwa dia adalah manifestasi dari bangsa Jerman. Di situlah dia bisa merebut semua simpati orang Jerman ya. Pokoknya kalau kata Jung itu Hitler itu menakutkan. Jadi kira-kira gitu ya, itu yang Jung. Jadi itu jelas ya. Itu jelas. Jadi Jung mengatakan bahwa dia tidak anti Yahudi, dia tidak antisemit. Bahkan dia membantu Amerika untuk memberikan laporan-laporan secara berkala. Itu yang saya dapat dari catatan Jung ya. Tapi yang menarik buat saya adalah bahwa dia mengatakan bahwa ketika orang Jerman, rakyat Jerman tidak mendengarkan kolektif unconscious, Hitler mendengarkan. Sehingga dalam bahasa Jung, mandalanya Hitler itu melebihi luasnya mandalanya seluruh rakyat Jerman. Mandala itu artinya semacam life space atau self-nya Hitler ya. Itu catatan dari Jung. Sekarang kita kembali lagi ke psikoanalisis Freud dan Adler. Katanya saya baca itu atau saya dengar itu atau saya tahu bahwa dia mengidap semacam paranoid ekstrim ya, Hitler. Gimana? Ya. Nah, memang gini, dinamika dari paranoid atau paranoia itu kan diawali sebetulnya kecil dengan trauma-trauma yang umumnya karena dia mengalami tekanan, dicurigai, disalahkan, ya, yang kemudian itu nanti dia implementasikan di masa dewasa sebagai paranoid. Nah, kalau kita misalnya lihat di perkembangan fasenya Freudian, itu umumnya orang-orang yang paranoid itu kan kalau saya tidak keliru dalam mengidentifikasi ketika terjadi frustrasi atau gangguan itu di fase anal. Oke. Nah, kalau misalnya fase anal itu kan perkiraan kita kan di usia-usia 4 tahun ya, 4 tahun atau 5 tahun, 4 tahunan itu. 4 tahunan gitu. Nah, itu yang mungkin kita perlu membahas lebih dalam kondisinya. Karena kalau kita ngelihat dari beberapa sumber, ya, ini tidak hanya paranoia, atau di situ terusnya paranoia ya. Mungkin karakternya kita sebut paranoia. Tapi juga disebutkan dia delusi dan schizofrenia gitu ya. Dia mengidap schizofrenia. Delusi ya, paham. Ya, delusi ya. Dia mengalami delusi kan. Ya maksudnya kebesaran ya. Dia merasa kayak megaloman begitu kan, delusi bahwa saya adalah penguasa, saya ada suara Tuhan, apalagi dia bilang saya bisa baca pikiran
Anda gitu kan, itu indikasi-indikasi. Tapi yang agak sulit memang bagaimana perkembangan secara dinamis ya sampai terjadi gangguan seperti itu, ya kan? Yang kita sebutkan delusi, paranoia dan seterusnya ya. Karena sumber informasi yang terkait dengan fase perkembangan awal itu terutama saya tidak memperoleh informasi yang cukup lengkap. Minimal ya. Ya. Schizofrenia menarik tuh. Kenapa ya? Bagaimana itu menjelaskan schizofrenia? Schizofren itu kan intinya kan kalau dari penjelasan itu kan begini. Kalau misalnya ego suatu bulatan, itu kan ada yang apa sih istilahnya bolong-bolong lah kira-kira. Karena terus terang aja schizofren sendiri kan tipenya banyak ya. Ya. Jadi sehingga mungkin kalau saya jelaskan, kalau kita bahas di sini mungkin akan nggak cukup ya Pak. Misalnya paling nggak salah satu indikasinya terjadi delusi. Mempercayai sesuatu yang sebetulnya tidak real, tidak nyata. Ya bangsa Arya. Reality testingnya kan buruk. Ya. Bangsa Arya itu saya kira salah satu contoh. Ras Arya itu. Oh, kelas Arya. Ya. Terutama yang berkaitan dengan megaloman ya, kebesaran seperti itu. Ya seperti itu ya. Jadi artinya mungkin ya kita perlu lebih memperdalam lah kalau misalnya kita katakan dia schizofren. Tapi memang di analisisnya beberapa ahli, termasuk ya Henry Murray ya, itu dia mengatakan memang mengalami beberapa gangguan psikologis ya, gangguan kepribadian kalau tepatnya. Ya, kira-kira gitu. Ya. Terus kurang lebih yang mengagumkan dari Hitler apa ya, Mas? Secara psikologis. Gini, saya nggak bilang mengagumkan. Kalau mengagumkan dia bisa ya orangnya kecil, ya kan. Memang ini kita kembali ke Adler. Ya. Itu kan yang kita sebut ya, ada orang mengatakan itu Napoleon syndrome atau ya Hitler syndrome. Jadi orang yang kecil, inferiority feeling menjadi overkompensasi, membesarkan dirinya gitu. Bersifat over gitu ya. Nah, ini ya itu yang memang itu menarik tuh ya, spesifik gitu. Orangnya kan nggak tinggi pada umumnya seperti orang Jerman kan gitu. Ya orangnya kan kecil lah gitu. Tapi kan dia bisa menguasai daerah yang sedemikian luasnya gitu ya, punya ekspansinya juga demikian besar. Itu kan ya itu kalau menurut saya ya ini ya mungkin akarnya dari inferiority bisa tubuh, bisa masalah seksual. Nah kalau yang menariknya sih dia itu ya bisa menguasai Jerman yang dulunya Prusia ya. Ya, yang kita sebut Prusia, yang sebetulnya kan di Perang Dunia I itu kalah perang. Habis ditipu juga di Versailles. Itu tahun kalau nggak salah itu tahun 1917-1918. Ya. Terus kemudian 1939 berani-beraninya dia invasi ke Polandia dengan waktu jarak yang sebetulnya kan tidak terlalu jauh gitu. Sekitar 20 tahun. Saya setuju tuh kalau Adler kayaknya bisa cocok ya. Jadi di Adler itu kan ada finalism. Iya, fictionalism. Tujuan yang fiktif yang nggak masuk akal gitu ya. Betul. Jadi membuat kemurnian ras Arya itu kan sesuatu. Itu salah satu, ya betul. Salah satunya. Nah, oke. Dari saya terakhir mungkin tentang archetype ya dari Jung ya kalau saya lihat. Jadi archetype itu kan salah satu bukan tipologi ya, tapi semacam pola dasar dalam berperilaku ya. Dan sifatnya archetype itu kan kita semua punya. Nah, tinggal yang dominan yang mana. Nah, yang dominan itu juga tidak bisa satu. Bukan hanya satu, bisa juga dia interfusing atau interference ya gitu. Nah, saya melihat bahwa dia itu punya dua archetype sebetulnya. Yang pertama adalah hero. Jung itu Hitler itu hero, pahlawan. Jadi waktu dia tahun berapa itu di awal-awal ya, sebelum kepalaan dia itu kan ingin menginvasi Ceko, ya betul. Yang menghalangi kan British ya, Inggris. Sebetulnya alasan dia tuh heroik. Jadi gini, pada saat itu penduduk Jerman sudah 8,5 juta.
Kalau sekarang kan 80-an ya. 8,5 juta itu dengan wilayah seperti itu tidak cukup. Jadi harus mengambil wilayah orang lain untuk kepentingan rakyat. Di situ dia hero. Tapi archetype lain adalah menurut saya demon. Jadi iblis yang nggak terkontrol ya. Jadi dia punya 2 archetype. Di mata rakyat Jerman dia hero ya, pahlawan ya. Tapi di mata kita atau di mata bangsa-bangsa lain mungkin dia dianggap sebagai ya demon lah gitu ya, saya kira ya. Tapi bagaimanapun juga kan dia manusia dan kita suka dengan manusia lah, siapapun dia, bagaimanapun dia tetap punya keistimewaan untuk kita pahami lah ya, daripada kita ngejudge. Oke, itu saya kira cukup ya. Barangkali Mas Fit ada penutup dari Mas Fit tentang bagaimana psikodinamika atau psikoanalisa itu bisa menganalisa banyak tokoh atau hampir semua tokoh bisa kita analisa sebetulnya. Mungkin kita bisa nanti dari Hitler itu pindah kemana gitu lah. Ya. Kalau buat saya memang ini salah satu evidence ya, bukti ya bahwa mempelajari tokoh, kepribadian tokoh, apakah itu lawan atau itu rekan teman, itu memang penting sebetulnya. Tahun 1940-an itu si Pak Henry Murray itu yang sekarang kita kenal ya, beliau itu profesor doktor dan kita kenal sebagai tokoh psikologi ya di beberapa buku referensi. Itu saja sudah ditugaskan untuk mempelajari tokoh pemimpin lawan gitu loh. Pasti kan itu untuk mencari kelemahan. Untuk Amerika. Jadi artinya ya profiling tokoh ya menurut tipe kepribadian tertentu itu menurut saya itu memang menarik gitu. Menarik dan banyak manfaatnya menurut saya. Jadi buat teman-teman psikolog mungkin ya ini perlu tuh mempelajari teori konsep yang cukup mendalam ya, walaupun ini maaf juga nih ya Kang Punce, karena beberapa orang beberapa teman lah ya mungkin dengan psikoanalisa itu kan ini ya dianggap spekulatif gitu. Tapi kalau kita lihat ini ya mempelajari tokoh pemimpin karakter, dia gunakan ya psikoanalisa gitu loh itunya ya, konsep psikoanalisa gitu. Itu aja sih buat saya sebagai penutup. Saya kira asumsi spekulatif itu berdasarkan pemahaman bahwa semua itu harus dibuktikan dan sebagainya ya. Padahal recognition dan testimoni itu juga sama kuatnya kan sebetulnya. Oke, Mas Fit, saya kira seru nih malam ini. Iya. Nanti kita akan. Terima kasih ya Kang Punce udah diundang nih untuk ngobrol di kamar. Bukan diundang lah bareng-bareng ini. Nah jadi tadi Mas Fit mengajak dan ya bukan tantangan ya, mengajak teman-teman untuk mendalami bagaimana membaca atau profil kepribadian dan itu bisa digunakan untuk kebaikan. Iya. Oke, Mas Fit, malam ya. Oke, selamat malam. Selamat istirahat. Ya, oke.